Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amadu. Yang saya hormati kepada seluruh siswa-siswi di mana saja Anda berada, khususnya siswa-siswi SMK Negeri 5 di 9 wilayah Kecamatan Pinang dan sekitarnya. Kali ini kita berjumpa dan bertemu kembali dalam rangka pembelajaran online, pembelajaran daring dalam jaringan di channel YouTube Nelita Online Learning. Jangan lupa Anda absen di kolom live chat dengan format nama lengkap, underscore, nama kelas, dan jangan lupa juga kalian likes dan subscribe video materi pembelajaran untuk kali ini. Materi pembelajaran kali ini yang akan Bapak sampaikan yaitu pelajaran sistem komputer. Pelajaran ini dipelajari di kelas 10, jurusan RPL, MM, dan DKJ. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja materi pelajarannya. Untuk pelajaran yang lalu sudah Bapak sampaikan dan kita bahas secara gamblang dan tuntas, yaitu tentang materi pembelajaran bab 1 sistem bilangan. Dan saya sudah tidak membahas sistem bilangan lagi, kita lanjut ke bab 2. Kita mempelajari relasi dan fungsi gerbang logika. Nah, apa itu relasi dan fungsi gerbang logika? Nah, kalian tonton terus dan kalian materi pembelajarannya kali ini dari pertama atau dari awal sampai akhir. Nah, setelah nanti selesai, boleh kalian dan Bapak masih menunggu yang belum mengerjakan tugas-tugas, ya Bapak mohon untuk dikerjakan tugas-tugasnya di Google Classroom. Dan juga yang belum ulangan harian pun, ya masih Bapak tunggu, Bapak terima untuk mengerjakan ulangan harian, karena Bapak untuk pengambilan nilainya kalau nggak ikut nanti tugas-tugasnya nilainya kosong, apalagi nggak ikut ulangan nilainya juga kosong. Ya, itu Bapak berharap kepada kalian, kewajiban kalian ya untuk mengikuti pembelajaran ini, ya diikuti, ditonton terus materinya dan dikerjakan tugas-tugasnya. Kalau perlu materi pelajarannya ditulis di buku tulis atau di tugas kalian, ya diringkas. Oke, kita mulai bab 2 relasi dan fungsi gerbang logika. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ini yaitu kompetensi dasarnya 3.2, menganalisis relasi logika dasar, kombinasi dan sekuensial. Gerbang dasarnya yaitu NOT, AND, OR, NOR, NAND, XOR, XNOR, dan flip-flop pada counter. Nah, ini indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya yaitu 3.2.1, menganalisis relasi logika dasar, kombinasi dan sekuensial, NOT, AND, OR, NOR, NAND, XOR, XNOR, flip-flop counter. Untuk 3.2.2-nya menjelaskan relasi logika dasar, kombinasi dan sekuensial, NOT and OR, NOR and NAND, XOR, XNOR, dan flip-flop counter. Untuk yang kompetensi dasar keterampilan, yaitu merangkai fungsi gerbang logika dasar, kombinasi dan sekuensial, NOT and OR, NOR, NAND, XOR, XNOR melalui uji coba flip-flop counter.
Untuk IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya, yang 4.2.1 yaitu merangkai fungsi gerbang logika dasar, kombinasi, dan sekuensial. Gerbang logikanya adalah not, and, or, nor, non, XNOR, XNOR melalui uji coba flip-flop counter. Untuk yang 4.2.3 yaitu mendemonstrasikan fungsi gerbang logika dasar, kombinasi dan sekuensial, not and or, nor, non, XOR, XNOR melalui uji coba flip-flop dan counter. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran kali ini, pertama, peserta didik dapat menganalisis relasi logika dasar, kombinasi dan sekuensial, not and or, nor, non, XOR, XNOR, flip-flop, dan counter. Kedua, diharapkan peserta didik mampu atau dapat menjelaskan relasi logika dasar, kombinasi dan sekuensial, not and or, nor, non, XOR, XNOR, flip-flop, dan counter. Ketiga, peserta didik dapat merangkai fungsi gerbang logika. Yang keempat, peserta didik juga dapat mendemonstrasikan fungsi-fungsi gerbang logika, baik gerbang logika dasar, kombinasi, dan sekuensial. Kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang gerbang logika. Tadi sebelumnya kita bahas tentang relasi. Relasi ini dipakai dalam logika. Apa itu logika? Logika itu adalah nalar atau masuk akal. Ya, kalau tidak logika berarti tidak masuk akal. Di sini kita mempelajari ilmu komputer. Berarti semua materi atau pelajarannya itu masuk akal dan dapat diuji empiris secara ilmiah. Ya, jadi tidak andai-andai, semuanya berdasarkan dengan logika, dengan nalar, dengan ilmu akal, atau masuk akal dengan akal pikiran. Ya. Relasi yang sering kita gunakan dalam gerbang logika yaitu relasi untuk membandingkan beberapa kondisi, dua kondisi, kondisi A dan kondisi B, kondisi 1 dan 2, dan seterusnya. Ini menggunakan relasi logika. Relasi logika yang biasa kita gunakan ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan atau tidak sama dengan. Inilah relasi yang biasa digunakan dan dipakai dalam aturan dasar gerbang logika, proses gerbang logika. Nah, ada juga kita mempelajari yang dipakai dalam gerbang logika itu operator matematik. Operator matematik yang sering digunakan di dalam gerbang logika itu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nah, ini adalah operator matematik yang dipakai dalam proses input, output, atau di dalam gerbang logika. Nah, selanjutnya, apa itu gerbang logika? Gerbang logika adalah merupakan dasar pembentukan sistem digital. Sistem digital, gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner. Jadi kalau kita lihat gambar di slide-nya, pada slide itu ada proses input, ada proses output. Jadi di tengahnya itu ada proses gerbang logika. Nah, proses gerbang logika ini menggunakan bilangan biner, beroperasi menggunakan bilangan biner yaitu 0 dan 1. Yang sebelumnya kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu sudah mempelajari sistem bilangan. Jadi bilangan biner yang dipakai dalam proses
proses di dalam baik perhitungan secara aritmatik dan logik di dalam komputer. Ya, baik elektronika digital di dalam komputer juga digunakan ada bilangan biner. Sehingga disebut juga gerbang logika biner yang sering kita temukan dalam sirkuit digital yang diimplementasikan secara elektronik dengan menggunakan dioda atau transistor. Nah, kita mempelajari komponen-komponen yang ada atau terdapat di dalam komputer maupun elektronika digital. Ya. Selanjutnya, tegangan yang digunakan dalam gerbang logika adalah tegangan tinggi, ya, yaitu disebut juga high, atau tegangan rendah atau low. Ya. Tegangan tinggi berarti berarti itu angka 1 bilangan biner, sedangkan tegangan yang rendah di bawah itu berarti 0 atau angka 0 bilangan biner. Lanjut, ada 7 gerbang logika dasar yang akan kita bahas dan kita pelajari dan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu gerbang dasar AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR. Kalau kita artikan dalam bahasa Inggris, AND berarti dan, OR atau, NOT tidak atau bukan, dan NAND, NOR itu adalah gerbang gabungan atau kombinasi. XOR ada eksklusif OR, XNOR ada eksklusif NOR. Nah, di dalam proses input dan output itu di tengahnya itu ada gerbang logika, ada proses. Jadi di dalam suatu proses output pasti ada input, ya. Sebelum input itu berupa karakter, berupa teks dan lain sebagainya, itu nanti diproses di dalam gerbang logika baru mengeluarkan suatu output keluaran. Atau bahasanya kita masukkan proses keluaran. Atau lebih kerennya lagi input, proses di dalam gerbang logika, output. Setelah kita pahami di dalam proses gerbang logika ini sistemnya seperti ini, ya, ada input, ada proses, ada output, ada masukan, ada proses gerbang logika, ada output, ada keluaran. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk mempermudah mengetahui jumlah kombinasi sinyal yang harus dihitung berdasarkan inputnya, kita menggunakan rumus 2N, di mana N adalah jumlah input. Nah, jadi sini kita contohkan N sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Karena 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Artinya jumlah atau jadi jumlah kombinasi sinyal yang harus dihitung adalah sebanyak 4 kali. Gimana kalau 2 dikali 3 atau 2 pangkat 3? Ya berarti 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 berarti 8. Berarti ada 8 kali proses sinyal yang dihitung atau yang diproses sebanyak 8 kali. Oke, kita lanjut. Pertama adalah gerbang N atau DAN. Nah, simbol daripada gerbang logika N, ini gambarnya atau gambarnya adalah seperti ini. Kita bisa kalian saksikan atau kalian lihat pada slide layar HP atau laptop Anda. Ada input A, ada input B, lalu ada gerbang N dan output X. Nah, ini simbol gerbang logika. Nah, kalau kita
keterangan daripada gerbang logika ini, gerbang logika N, ya, jika input A, N, B, keduanya high atau 1, maka output X akan high, berarti akan 1 juga. Nah, tetapi jika input A atau B salah satu atau keduanya low atau 0, maka output X akan low. Nah, ini kalau kita buatkan persamaannya atau rumusnya adalah X sama dengan A titik B. Titik ini berarti kali, perkalian. Jadi X sama dengan A dikali B. Ya. Kalau kita buatkan tabel kebenarannya adalah tabel kebenaran daripada gerbang N yang mempunyai dua input A dan B, maka dihasilkan input A dan input B, output X. Nah, misalnya kalau dicontohkan output A 0, output B 0, maka yang dihasilkan keluarannya adalah 0. Output A 0, output B 1, maka keluarannya X adalah 0. Output A adalah 1, output B 0, maka output X adalah 0. Tetapi jika output A adalah 1 dan input A adalah 1 dan input B adalah 1, maka keluaran X output adalah 1. Jadi tabel kebenaran ini sudah permanen atau sudah tetap dari rumus yang atau persamaan gerbang N atau persamaan logikanya adalah X sama dengan A dikali B. Karena yang kita proses adalah inputnya bilangan biner, yaitu bilangannya 0 dan 1 atau 1 dan 0. Oke, kalau kita sudah pahami dari gerbang N ini, dari rumus dan logikanya, dari input dan outputnya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, bagaimana kalau gerbang N itu dengan banyak input? Nah, kalau tadi kan 2 input. Nah, bagaimana kalau misalnya gerbang N-nya itu banyak input? Misalnya bisa 4 input atau 8 input. Nah, kita buatkan aja tabelnya dengan berdasarkan rumus yang tadi. Rumus yang tadi adalah X sama dengan A dikali B. Gitu. Ya. Nah, kita buatkan gambarnya. Gambar daripada gerbang logika N adalah seperti kalian lihat di layar handphone Anda atau layar laptop Anda, yang ada gambar yang 4 input di atasnya dan juga ada gambar gerbang logika dengan N dengan 8 input. Yang 4 input ada A, B, C, dan D. Lalu ada proses gerbang logika. Outputnya X sama dengan A dikali B dikali C dikali D. Nah, sedangkan yang 8 input berarti A, B, C, D, E, F, G, H. Ada proses gerbang logika, output X. Berarti X sama dengan A kali B kali C kali D kali E kali F kali G kali H. Nah, kalau kita buatkan tabel kebenarannya, nah kalian bisa lihat tabel kebenaran N dengan 4 input. Nah, dari sekian banyak proses gerbang logika dengan N yang dengan 4 input, yang lain kalau kalian lihat itu outputnya adalah 0 semua, kecuali yang paling bawah. Apabila input A itu 1 dan input B itu 1, input C itu 1 dan input D itu 1, maka keluarannya
atau output X-nya adalah 1. Selain itu, 0 semua. Kenapa? Karena rumusnya A dikali B dikali C dikali D. Ya. Bilangan yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya akan 0. Nah, kalau kalian ini udah pahami, ya, bahwa gerbang logika ini dengan 4 input, nah nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Di sini ada contoh soal, ya. Susunlah gerbang N 4 masukan atau 4 input dengan menggunakan gerbang N 2 masukan. Nah, jadi kita disuruh susun gerbang N 4 input masukan atau 4 input dengan menggunakan gerbang N 2 masukan. Nah, penyelesaiannya adalah, nah ini ada 3 gerbang, 1, 2, 3, ada outputnya, ada Y1, Y2, dan Y. Inputnya ada A, B, C, dan D. Nah, berarti kalau input A dan input B itu diproses di dalam gerbang N1, maka outputnya adalah Y1. Nah, selanjutnya, apabila inputnya itu Y1, hasil dari input A dan B, hasilnya outputnya adalah Y1, dan inputnya adalah C, itu diproses di dalam gerbang logika N2, maka outputnya yang dihasilkan adalah Y2. Selanjutnya, Y2, input Y2 yang dihasilkan dari Y1 dan C2 dan diinput dengan D, input D, diproses di dalam gerbang logika N, di gerbang logika N3, maka keluarannya atau outputnya adalah Y sama dengan A dikali B dikali C dikali D, atau Y sama dengan Y2 dikali D, singkatnya. Jadi kita tidak perlu menyebutkan semuanya, karena sudah dihasilkan di Y2, diproses sampai ke Y2. Ini adalah contoh daripada gerbang logika dengan 4 input dengan menggunakan gerbang N 2 masukan. Ya. Jadi setiap gerbang ada 2 masukan, ada 2 input. Gerbang 1 A dan B, gerbang 2 Y1 dan C, gerbang 3 Y2 dan D. Oke. Kalian pahami? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Materi selanjutnya adalah gerbang OR atau, ya. Simbol gerbang logika OR yaitu gambarnya kalian lihat seperti, ya, apa, tanda panah atau apa, ya, ini. Lihat simbolnya ada input A dan input B. Ya, gerbang logika OR output X. Artinya daripada simbol ini adalah operasinya, jika input A OR B atau keduanya high atau tinggi, berarti input A1, input B1, maka outputnya X akan high juga, berarti akan 1 juga, ya. Maksudnya apabila input A itu sama dengan 1, input B sama dengan 1, maka output X adalah sama dengan 1. Nah, yang selanjutnya yang kedua atau yang ke bawah, jika input A dan B keduanya low, maka output X akan low. Ya, maksudnya gini, input A 0,
Karena low adalah sama dengan 0, input B sama dengan 0. Ya, maka output X adalah 0, ya. Karena kita dapatkan di sini, kita lihat rumus persamaannya atau rumus logikanya adalah X sama dengan A ditambah B. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita buatkan tabel kebenaran daripada proses gerbang logika yang tadi, yang OR dengan 2 input, nah, tabel kebenarannya seperti ini. Jadi ada input A, input B, output X. Misalnya atau contohnya A 0, B 0, X 0. A 0, B 1, X 1. A 1, B 0, X 1. A 1, B 1, X 1. Jadi ingat rumusnya adalah A ditambah B sama dengan X. Ya, berarti 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 1, 1. 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi ingat, bukan 2, ya. Di dalam bilangan biner atau operasi gerbang logika tidak ada angka 2, ya, angka 2 tidak ada. Ya. Berarti kalau 1 ditambah 1 atau 1 dikali 1 atau 1 ditambah 1 sama dengan 1, jadi bukan 2. Karena bilangan biner tidak mengenal yang namanya angka 2. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. Gimana Pak? Kalau misalnya gerbang OR itu dengan banyak yang tadi gerbang N dengan 8 input dan dengan 4 input. Ya sama. Ya, kalau N tadi itu dikalikan, kalau OR itu ditambah, ya. Jadi di sini kalau kita lihat gambarnya, simbol daripada gerbang OR dengan 3 input A, B, C sama dengan X. X sama dengan A ditambah B ditambah C. Ya. Nah, kalau kita buat tabel kebenarannya yang 3 input, nah ini adalah input A, input B, input C, dan outputnya adalah X. Ya. A 0, B 0, C 0, maka X adalah 0. A 0, B 0, C 1, maka X adalah 1. A0 B ditambah B1 ditambah C0 sama dengan 1. Dan seterusnya. Ini bagaimana Pak? Kalau misalnya inputnya sampai dengan 8, A, B, C, D, E, F, G, H, sama. Ya. Jadi rumusnya kita cukup menambahkan input itu sendiri. Misalnya X sama dengan A ditambah B ditambah C tambah D tambah E tambah F tambah G tambah H. Ini terlihat berjumlah 8 input. Ya. Kita buatkan tabelnya sejumlah 8 input. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita contohkan, ini ada contoh soal atau contohnya bagaimana cara mengaplikasikan gerbang OR dengan 4 input atau 4 masukan dengan menggunakan gerbang OR 2 masukan. Ya, penyelesaiannya adalah ya, gerbang OR 1 ini terdiri dari gerbang OR 2 dan gerbang OR 3 atau Y1, Y2, Y3. Gerbang inputnya masing-masing 2 input. Ya, gerbang OR 1 inputnya A dan B. Gerbang OR 2 inputnya Y1 dan C. Gerbang OR 3 inputnya Y2 dan D. Ya, dan hasilnya adalah Y3. Berarti Y3 sama dengan A ditambah B tambah C tambah D atau
Y Y2 ditambah D. Karena Y2 adalah hasil daripada Y1 dan C. Y1 adalah hasil daripada A, input A dan B. Begitu juga soal yang B, bagian B. Ada Y1 dan Y2. Ya. Gerbang logika 1 itu terdiri dari 2 input A dan B. Gerbang logika 2 ada 2 input C dan D. Dan gerbang OR 3 itu adalah hasil output daripada gerbang logika gerbang OR 1 yaitu Y1 dan Y2. Dan hasilnya adalah Y3. Berarti Y3 sama dengan Y1 ditambah Y2. Oke? Kalau ini konsep dasar ini kalian sudah pahami, inilah dasar kita sebelum mempelajari tentang komponen, mempelajari tentang elektronika dan elektronika baik di dalam komputer dan elektronika yang lain. Inilah sebagai dasar pembelajaran untuk kita melanjut lagi ke dalam pembelajaran yang lebih rumit lagi. Ya. Ini sebagai dasar. Ya. Yang ketiga adalah gerbang NOT atau inverter. Kalau kita artikan NOT dalam bahasa Inggris adalah tidak atau bukan. Simbolnya adalah seperti segitiga. Ya, di ujungnya itu ada tanda bulat dan ada garis. Ya. Ini simbol gerbang logika NOT. Ini adalah dengan input A, berarti ini satu input dan output X. Ya. Dari gambar simbol gerbang logika NOT ini diartikan bahwa operasi NOT adalah jika input A high atau 1 atau tinggi, maka output X akan low, berarti kebalikannya. Ya. Kalau dia A1 berarti kebalikannya 0. Kalau dia 0 berarti 1. Ya. Nah, jika input A low atau 0, maka output X akan high atau 1. Jadi rumusnya persamaan logikanya adalah X sama dengan A garis di atas, ada garis di atasnya itu tanda gerbang logika NOT inverter atau GAN. Ya. Ini input A 0 berarti outputnya 1. Input A 1 berarti outputnya adalah 0. Jadi kebalikan daripada input. Ini adalah tabel kebenaran daripada gerbang logika NOT atau inverter. Yang keempat, gerbang logika NAND. Nah, ini adalah gerbang logika gabungan atau kombinasi gerbang gabungan. Ini simbol gerbang logika NAND ini adalah terdiri dari input A, input B, gerbang logika output X, atau input A gerbang logika N dan output X. Ini adalah kalau kita artikan daripada simbol gerbang logika ini adalah merupakan inversi atau kebalikan daripada operasi N. Jika input A, N, B keduanya high, maka output X akan low. Jika input A atau B atau keduanya low, maka output X akan high. Jadi kebalikan atau bahasa istilahnya adalah inversi. Rumusnya adalah X sama dengan A dikali B. A gabungan A dikali B gabungan. Atau input ini. Jadi ada beberapa gabungan atau
dua gerbang logika OR dan gerbang logika AND. Tabel kebenaran gerbang NAND itu terdiri dari dua input, ya. Ini kalau kita lihat pada layar handphone dan layar laptop Anda, ini ada dua input pada gerbang NAND. Yang tadi yang Bapak sudah sampaikan dan sudah Bapak utarakan, Bapak sampaikan bahwa ini adalah inversi atau kebalikan, ya. Kalau misalnya input A itu 0, B 0, maka adalah outputnya adalah 1. A 0, B 1, output 1. A 1, B 0, outputnya 1. Nah, ini kebalikannya. Apabila A 1 dan B itu 1, berarti A dikali B, outputnya adalah 0. Ini tabel kebenaran ini adalah dihasilkan daripada rumus daripada gerbang NAND. Ya. Oke, kita lanjutkan. Gerbang NAND dengan banyak input. Nah, yang tadi juga ada beberapa gerbang logika dengan 3 input, ada 4 input, ada 8 input, ya. Sama aja, ya. Yang 3 input berarti inputnya ada 3, A, B, C, ya. Berarti outputnya adalah X kali A kali B kali C. A kali B kali C. Ini gerbang NAND dengan 3 input. Kalau yang 8 berarti ada 8 input, 8 masukan. A, B, C, D, E, F, G, H. Maka outputnya adalah X sama dengan A dikali B dikali C kali D dikali E kali F kali G kali H. Ini gerbang NAND yang mempunyai 8 masukan atau 8 input. Nah, dari tabel kebenaran rumus gerbang logika di atas yang mempunyai 3 input, ini kalau kita buatkan tabel kebenarannya dari gerbang NAND 3 input adalah input A, input B, input C. Nah, dan output X. Ya. Berarti A dikali B dikali C sama dengan X. 0 dikali 0 dikali 0 sama dengan 1. Inversi, kebalikan. 0 dikali 0 dikali 1 sama dengan 1. 0 dikali 1 kali 0, 1. 0 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 0 kali 0, 1. 1 kali 0 kali 1, 1. 1 kali 0 kali 1 kali 1 kali 0, 1. Nah, yang membedakan adalah yang paling bawahnya 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 0. Jadi inversi daripada kebalikan input A, input B, input C. Oke. Setelah kita pelajari gerbang NAND dengan banyak input, ya, dan juga kita pahami dari materi sebelumnya ada gerbang AND, OR, ya, NOR, dan juga NAND. Nah, ini kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu gerbang NOR. Simbol gerbang logika NOR ini ada input A, input B, outputnya adalah X, ya. Atau input A, input B, ya, output X. Ini kalau kalian lihat, ya, kalau kalian lihat gambar dari simbol gerbang logika NOR adalah seperti tampak pada layar handphone atau layar laptop Anda, ya.
Operasi NOR pertama adalah merupakan inversi atau kebalikan dari operasi OR. Kedua, jika input A dan input B keduanya low, maka output X akan high. Maksudnya adalah jika input A dan B itu 0, A 0 dan B 0, maka X-nya atau outputnya adalah 1. Selanjutnya, jika input A or B salah satu atau keduanya high atau 1, maka output X-nya akan low atau 0. Ya. Jadi sekali lagi, jika input A or B salah satu atau keduanya 1 atau high, maka output X akan low atau 0. Rumusnya adalah X sama dengan A ditambah B, ada garis di atas input ya, atau NOR, garis gerbang logika NOR. Rumusnya seperti itu ya. X sama dengan A ditambah B. Nah, tabel kebenaran daripada gerbang NOR adalah yang mempunyai dua input ya. Ada input A dan input B. Input A 0 dan input B 0 ya. Berarti ditambah ya. A ditambah 0 ditambah B 0 sama dengan outputnya adalah 1. Kebalikan inversi ya. A 0 ditambah 1 hasilnya adalah 0. A 1 ditambah 0 outputnya adalah 0. A1 ditambah B1 maka outputnya adalah 0. Ya, tadi yang saya bilang, yang saya sudah sampaikan ya, bahwa tidak ada angka 2. Di sini cuma ada angka 1 dan angka 0 menggunakan bilangan biner. Jadi kalau 1 ditambah 1 bukannya 2, tetapi di sini tabel kebenaran gerbang logika NOR 1 ditambah 1 sama dengan 0. Oke? Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang keenam yaitu gerbang XOR atau gerbang eksklusif OR. Simbol daripada gerbang logika XOR ya, adalah input A, input B, maka outputnya adalah X. Ya. Dari simbol atau simbol atau gambar gerbang logika XOR, eksklusif OR, diartikan bahwa operasi XOR adalah pertama, eksklusif OR atau XOR adalah kependekan dari eksklusif OR. Kependekan apa kepanjangan? Kependekan aja ya. Sekali lagi, XOR adalah kependekan dari eksklusif OR. Ya. Kedua, jika salah satu dari kedua inputnya high atau tinggi, berarti sama dengan 1, atau bukan kedua-duanya, maka output X akan high. Ya. Jika kedua inputnya bernilai low, ya, semua atau high-nya semua, maka output X akan low. Ya, maksudnya, jika kedua inputnya bernilai 0 atau low semua, atau high atau 1 semua, maka output X akan low atau 0. Ya. Jadi keterangan daripada logika ini, operasi XOR ini harus kita pahami, ya, logikanya.
konsep dari operasi XOR-nya itu kita harus pahami betul-betul, ya, karena ini untuk membangun atau daya nalar kita, pola pikir kita, tentang logika, cara berpikir kita. Ya. Nah, ini kalau tabel kebenaran gerbang logika eksklusif OR dengan dua input A, ya, 0, B0, maka X adalah 0. A0, B1, maka X1, A1, B0, X1, dan apabila A1 dan B1, maka output X akan 0 hasilnya. Dari persamaan logika XOR, eksklusif OR X, maka didapatkan suatu rumus X sama dengan A ditambah, hanya ada tanda bulat, tanda plusnya itu berarti menandakan bahwa ini adalah rumus gerbang eksklusif OR, ya. A ditambah B, ya, sama dengan atau juga A dikali B ditambah A dikali B, ya. Berdasarkan tabel kebenaran di atas yang bernilai output sama dengan 1, ya, eksklusif OR dapat disusun dari gerbang dasar AND, OR, dan NOT. Persamaan daripada X dan XOR dari AND, OR, dan NOT. Jadi eksklusif OR itu terdiri dari AND, OR, dan NOT. Jadi ada gabungan dari 3 gerbang logika. Ya, ini menjadi gerbang logika eksklusif OR. Maka X sama dengan AB ditambah AB. Nah, kita dapatkan simbol daripada gerbang logika XOR. Nah, ini bisa kalian lihat pada layar handphone Anda atau layar laptop Anda. Nah, itu seperti itu, ya. Ada input A, input B, ya. Itu ada gerbang logika AND, ada gerbang logika OR, dan juga gerbang logika NOT digabung menjadi sama dengan input A, input B. Nah, ya, eksklusif OR output X. Simbol logikanya seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada contoh penyelesaian soal, ya, yang tadi juga ada contoh-contoh soalnya. Ini apabila misalnya gambarkan, kita disuruh gambar implementasikan gerbang XOR, eksklusif OR 3 dan 4 masukan atau 3 dan 4 input dengan menggunakan eksklusif OR 2 masukan B. Jadi penyelesaiannya adalah A, input B sama dengan Y1. Y1 input Y1, input C sama dengan Y. Berarti Y sama dengan, ya, A tambah B tambah C. Ya. Ya. Yang B ini ada 3 gerbang XOR, Y1, Y2, dan Y. Ya, ada Y3, ya, Y1, Y2, dan Y3. Ini masing-masing gerbang logika XOR-nya terdiri dari 2 input, yaitu A dan B untuk Y1, untuk Y2 itu ada Y1 dan C, untuk Y3 itu Y2 dan D. Gambar daripada simbol gerbang logika XOR itu seperti itu, ya. 7. Gerbang eksklusif NOR, ya. Ini terdiri dari 2 input juga, ya. Gambarnya kalian lihat pada slide layar Anda, ya, simbol gerbang logika X NOR, ya.
outputnya adalah X. Ya. Operasi daripada eksklusif NOR pertama adalah eksklusif NOR merupakan kebalikan daripada XOR. Jadi XOR itu adalah kebalikannya daripada eksklusif OR. Ya. Jika salah satu dari kedua inputnya high atau 1, dalam kurung bukan kedua-duanya, maka output X akan low atau 0. Selanjutnya, jika kedua inputnya bernilai low atau 0 semua, atau high atau sama dengan 1 semua, maka output X akan high atau tinggi atau sama dengan 1. Tabelnya, ya, input input XNOR dengan 2 input. Ini ada persamaan logikanya, rumusnya A ditambah B, ya. Tapi di tanda penjumlahannya itu ada tanda bulat, ada garis di atas A dan B, berarti gabungan, ya. Kalau dalam ini A0 B0 X1, A0 B1 X0, A1 B0 X0, dan A1 B1 X sama dengan 1. Berdasarkan tabel gambaran di atas, yang bernilai output 1 XNOR dapat disusun dari gerbang logika dasar AND, OR, dan NOT. Persamaan XNOR dari AND, OR, dan NOT, X sama dengan AB ditambah AB. Nah, ini hampir mirip dan hampir sama simbolnya, hanya yang membedakan ada tanda bulat di depan gerbang logika, gambar gerbang logika XNOR-nya. Ya. Jadi gabungan daripada tiga gerbang logika AND, OR, dan NOT. Ini membentuk simbol gerbang logika XNOR. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari penyampaian materi 7 gerbang logika, ya, dari AND, OR, NOT, ya, XNOR, XOR, ya, dan juga NAND, ya. Ini kita ringkas. Ada ringkasan jenis gerbang logika. Ini ada tabel. Ini berdasarkan nama gerbang logika tipe IC. Karena simbol logika ini biasa dipakai dalam gerbang logika di dalam komponen elektronika yang terdapat pada IC atau integrated circuit. Ya, sekali lagi Bapak ulang. Simbol logika atau gerbang logika ini yang kita pelajari pada sekarang ini, pada waktu ini, sekarang ini, gerbang logika yang ada atau terdapat pada komponen-komponen elektronika digital maupun komputer dengan tipe-tipe IC, ya, integrated circuit. Jadi gerbang logika itu terdapat proses logika, gerbang logika pada komponen IC integrated circuit. Ya. IC itu adalah salah satu komponen yang sangat penting, ya, yang ada atau terdapat di dalam komponen komputer, komponen elektronika digital yang ada sekarang ini. Ya. Ini berdasarkan tabel, ya. Nomor 1 ada nama gerbang logikanya N, tipe IC-nya misalnya 7408. Simbolnya dengan 2 input, outputnya X. Persamaannya adalah atau rumusnya X sama dengan A dikali B. Dan juga ada tabel kebenarannya. Yang kedua, gerbang OR dengan tipe IC 7432, 2 input A dan B, atau A1 B0 atau A1 B1 atau A sama dengan 0 atau B0, ya. Outputnya adalah X. Rumus persamaannya adalah X
sama dengan A ditambah B, dan ada tabel kebenarannya di situ. Ya. Yang ketiga, gerbang logika NOT tipe IC-nya 7404. Ini satu input A, ya, outputnya X, rumusnya adalah X sama dengan A, ya, tabel kebenarannya ada di situ, ya, berarti kebalikan, ya. Jadi kalau N dikali OR ditambah NOT kebalikan, ya. Yang keempat, NaN. NaN tipe IC yang biasa digunakan adalah tipenya adalah 7400. Ini simbol logikanya A dan B, ya, outputnya X, ya. Ada tanda bulat kecil di depan gerbang logikanya, ya. Ini persamaannya adalah X sama dengan A dikali B, ya. Ini tabel kebenarannya, ya. Yang kelima, NOR itu digunakan pada tipe IC 7402. Ada simbol logikanya A, B, dan gerbang logikanya outputnya X. Persamaannya adalah X sama dengan A ditambah B, ya. Terus yang keenam, exclusive OR. Itu tipe IC-nya 7486. Gerbang logikanya dan persamaan rumusnya A sama dengan A ditambah B, ada tanda bulat dari plusnya, ya. Yang ketujuh ada X, ada NOR, simbol logikanya dan persamaan rumusnya dan juga tabel kebenarannya, ya. Jenis gerbang logika ini sangat penting karena tabel ini adalah baku, tetap, dan tidak bisa diubah-ubah. Dari ke tahap selanjutnya, yaitu mempelajari tentang komponen-komponen yang terdapat yang kritik sirkuit yang terdapat pada elektronika digital yang beredar yang ada di saat ini. Oke, ya. Sampai di sini materi pelajarannya untuk bab 2 tentang relasi dan fungsi gerbang logika di bab 2, ya. Jangan lupa absennya, ya, nama lengkap _ nama kelas di kolom live chat, dan juga ya, di like, di subscribe videonya. Dan ini pelajaran ini selesai bab kedua, ya. Kalau memang nanti ada materi ini Bapak share, Bapak publish atau Bapak upload di dalam Google Classroom, dan Bapak mohon kepada siswa-siswi jurusan RPL, MM dan DKJ kelas 10 yang belum mengerjakan tugas-tugas yang ada di Google Classroom untuk bab kedua, dan juga ulangan-ulangan harian di bab kedua. Jadi selesaikan dulu di kerjaannya atau tugasnya, tidak numpuk, ya, numpuk akhirnya satu dua nggak ada yang dikerjakan, ya. Harus dikerjakan, wajib, ya. Oke, sekian sampai di sini. Mohon maaf apabila salah-salah kata atau tutur kata, ya, singkat dan tingkah laku dan lain sebagainya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afa wa minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Lain waktu kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.